Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Farhan. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, tujuan dari video ini adalah sebagai tugas pengganti mata kuliah kewarganegaraan. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang memikat kita sebagai bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme? Yang perlu kita ketahui pertama adalah nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah pandangan yang bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme berdasar sejarah yang kemudian bergabung untuk menjaga keberagaman itu pada bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah cara yang tepat digunakan untuk menyatukan beberapa perbedaan, karena di sini nasionalisme lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Apa dampak jika nasionalisme tumbuh di diri semua bangsa Indonesia? Tentu kita tahu sendiri di Indonesia itu banyak beragam budaya, ras. Itu adalah negara Indonesia yang merupakan sifatnya itu negara pluralistis. Artinya negara yang di dalamnya terdapat banyak keberagaman dan perbedaan. Nah, di sini perannya Bhinneka Tunggal Ika yang digagas oleh para pejuang berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itu adalah identitas kita juga yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai penguat bahwa kita harus tetap bersatu. Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang mendukung tercapainya tujuan bersama? Nilai-nilai apa saja yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Tujuan bersama adalah nasionalisme. Yang pertama yang perlu ditanamkan adalah rasa cinta tanah air. Kedua, rela berkorban. Ketiga, bangga pada budaya yang beragam. Keempat, yang perlu adalah menghargai jasa pahlawan. Penanaman nilai nasionalisme diharapkan menjadi bekal masyarakat yang untuk tetap semangat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai nasionalisme juga bisa dikembangkan atau bisa tumbuh pada proses belajar mengajar. Rasa cinta tanah air atau cinta tanah air dapat dilihat bagaimana kita memandang produk dalam negeri, kita memakai produk dalam negeri, terus juga rela berkorban di sini maksudnya kita tetap menumbuhkan nilai-nilai leluhur. Misal kayak kita terus belajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian juga bangga pada budaya yang beragam. Ya, sama-sama kita tahu budaya Indonesia sangat beragam, bahkan sampai diakui dunia. Ada banyak budaya Indonesia. Di sini budayanya yang saya lihat adalah sudah mulai memudar. Kita di sini sebagai agent of change mahasiswa harusnya bisa terus melestarikan itu. Kemudian juga ada menghargai jasa para pahlawan. Ini sangat penting karena pahlawan adalah orang-orang yang memerdekakan kita, yang sampai saat ini kita dapat menikmati para perjuangan pahlawan kita. Terus yang ketiga, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia? Menurut saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita tahu sekarang ini banyak, sedangkan satu kewarganegaraan saja nilai-nilai nasionalisme sudah pudar. Karena apa? Karena masuknya globalisasi, budaya-budaya dari barat yang ditiru, produk dari barat ditiru, investor mudah masuk, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri belum sejahtera. Jadi menurut saya ini belum bisa karena belum ada dasar yang tepat untuk itu. Terus juga perlu diketahui bersama bahwa untuk itu banyak yang disentuh. Pertama, politik global. Kedua, ada keadaan sosial di Indonesia sangat belum bisa. Pertanyaan selanjutnya, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara dan diperkuat seiring dinamika kehidupan bangsa?
Yang pertama menurut saya Pancasila. Pancasila ini sebagai dasar atau ideologi bangsa. Kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dalam pilar keempat yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Maksud saya di sini adalah empat pilar ini eh, empat pilar ini kita bisa artikan dalam yang lebih luas lagi. Yang pertama itu Pancasila. Pancasila di sini kita pakai sebagai pandangan hidup kita, di mana kita terus mengacu pada 5 dasar negara. Kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini sebagai hukum dasar yang merupakan hukum tertulis dan dasar tertinggi serta merupakan puncak dari semua aturan-aturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun undang-undang dasar. Ini juga undang-undang mengatur prinsip dalam kedaulatan rakyat dan negara hukum, pembatasan kekuasaan orang-orang negara, lembaga negara, dan warga negara. Kemudian NKRI. NKRI adalah sebagai bentuk dan kedaulatan negara, mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan yang berbentuk republik, di mana kedaulatannya di situ berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan negara kesatuan Indonesia adalah negara hukum, dan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai semboyan berbeda-beda tapi satu juga di sini. Ya, yang pertama saya sudah jelaskan juga, negara Indonesia sangat menjemuk banyak budaya yang perlu kita satukan. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.